Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali teman-teman. Di video kali ini saya akan membuat sebuah eksperimen atau percobaan. Di sini sekarang mulai bahan bakar sudah mulai naik dari Pertalite dari harga 7 ribuan sampai sekarang 10 ribu. Untuk kondisi mobil yang menggunakan teknologi injeksi ataupun yang menggunakan teknologi hybrid dan yang lainnya mungkin tidak terlalu tidak terlalu kepikiran terhadap konsumsi bahan bakarnya. Karena kalau mobil injeksi ada yang sampai 1,16, bahkan ada yang sampai 1,8, 1 banding 18. Sedangkan mobil yang konvensional yang menggunakan karbu itu mencapai untuk yang 1,14 saja kalau memang performa mesinnya tidak begitu sangat baik, dia susah ya untuk mencapai tingkat konsumsi bahan bakar yang 1,14. Punya saya aja ini sudah saya setel semuanya sudah irit. Menurut saya, versi saya itu kalau dalam kota 1,13, 1,12 kisaran itu. Kalau misalkan harga Pertalite 10 ribu, aduh, jadi kesulitan ya. Jadi solusi saya, si Corolla ini, mesin 3K ini akan saya pasangin bahan bakar gas ya, atau BBG. Sebenarnya dulu saya pernah eksperimen mengganti karbunya itu dengan karbu motor, cuman kurang recommended ya. Soalnya responsifnya kurang dan juga kadang suaranya terlalu mendesis, rame. Ya sebenarnya kalau dilanjut ya bisa ditambahi filter supaya tidak mendesis. Itu lumayan irit. Menurut saya sih lumayan irit, bisa sekitar 1,14-an lebih dikit lah. Nah, sekarang karena Pertalite sudah naiknya gila-gilaan, jadi solusi saya akan eksperimen dengan alat ini ya. Ini switch nanti yang akan memasukkan gas melon ke sana. Ini sebagai cut off-nya ya nanti. Ini sebagai cut off-nya. Dan ada satu lagi barang yang masih belum datang, converter kit namanya. Jadi cara kerjanya itu setelah gas melon, ini masih saya planning ya. Maka dari itu teman-teman yang belum subscribe dan ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana proses video ini, tolong di subscribe terlebih dahulu channel saya yaitu Auto 5000. Kalau bisa juga minta tolong share dan komen ya teman-teman. Nanti seharusnya saya bagaimana proses pembuatannya setelah upload, mungkin ada yang mau ditanyakan, tolong komennya dan bantu sarannya juga. Planning saya pada video ini saya menjelaskan proses yang akan saya kerjakan nantinya ini. Tabung gas ini harus posisinya berada di sini ya teman-teman. Harus berada di tempat ini. Kenapa? Kalau misalkan saya taruh di bagasi di belakang sana, di bagasi belakang, menarik kabel tekanan tinggi ke sana, otomatis tekanan yang di sini itu kesulitan. Akan turun tekanannya ya. Turunnya tekanan, akhirnya konsumsi yang akan masuk kepada sistem itu tidak maksimal. Satu. Kedua, jika gas ini dipakai lama dan menggunakan high pressure,
regulator high pressure ini ya, ini regulator tekanan tinggi, maka yang namanya tabung ini akan mengalami yang pembekuan, karena ini gas ya. Jika dikeluarkan dia akan mengalami yang namanya beku, karena sistemnya seperti AC ya teman-teman, melalui pipa di sana yang di evap itu, karena ada lubang yang namanya lubang apa ya, lupa namanya saya. Intinya dari tekanan gas yang berupa tekanan, gas yang bertekanan maksud saya, itu dikeluarkan melalui lubang kecil, saya lupa, maaf, valve-nya tuh saya lupa namanya. Kalau pada kulkas itu pipa kapiler ya teman-teman. Anggap saja sudah pipa kapiler, dia mengecil, akan mengeluarkan tekanan yang tinggi, maka akan terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Nah, itu juga terjadi pada tabung gas, karena mengeluarkan tekanan yang sangat cepat ya. Dan sifatnya gas itu adalah dingin. Ketika di suhu ruangan dia akan menjadi gas, kalau di suhu maaf, kalau di suhu normal dia menjadi gas, kalau di suhu dalam sebuah ruangan tertutup dia menjadi cair ya teman-teman. Maka dia akan membeku. Jika terdapat di belakang, ini diletakkan di belakang maksud saya, maka ini akan kesulitan, tekanannya juga akan menurun, belum lagi terjadi pembekuan gas ya. Solusi saya di sini, karena di ruang mesin ini juga suhunya cenderung lebih panas daripada kondisi di luar ya teman-teman, karena ada efek dari panasnya mesin, udara yang dihembuskan oleh radiator juga. Jadi otomatis untuk gas ini membeku, jadi itu sudah teratasi ya. Jika misalkan itu masih belum terjadi, masih terjadi juga pembekuan karena cepatnya pelepasan gas, misalkan ketika jalan jauh dan agak sedikit ngebut, maka di sini aliran gas akan cepat. Maka saya akan membuka reservoir yang dari air radiator. Di sini nanti saya akan memberikan sebuah penampung, atau apa ya, intinya sebuah wadah, entah itu dari plat ataupun dari bak nanti ya, atau dari bekas dirigennya itu, dirigen apa namanya, oli, yang akan saya letakkan di sini dan dikasih air. Nah, itu solusi saya nantinya. Dan pembuangan reservoir ini diletakkan di sini. Ketika air radiator ini mulai mengalami tekanan panas, maka air radiator yang panas ini akan mengalir ke sini dan menghangatkan si tabung gas. Ketika mesin dingin, maka air reservoir akan dihisap kembali yang ada di area tabung gas ini. Jadi solusi saya seperti itu ya teman-teman. Kalau mobil yang berpenggerak depan ini masih mempunyai ruangan yang cukup ya. Kijang itu masih bisa. Cuman bagi mobil-mobil yang sudah penggerak depan ini kesulitan ya teman-teman, karena ruangannya terbatas. Kecuali mungkin nanti mengorbankan akinya ya. Kalau akinya semisalkan yang penggerak depan itu dipindah mungkin kemana, lebih baik seperti itu, karena kalau aki ini sebaiknya kalau menurut saya tidak boleh terkena panas. Nah, seperti itu ya, solusi saya seperti itu sih. Kalau bagi teman-teman yang mobilnya bergerak depan, mungkin Honda Civic atau yang lainnya yang bergerak depan, kalau Corolla sampai Corolla DX ya, Kijang itu masih bisa di sebelah sini. Kalau akinya di sebelah sini ya tinggal ngeletakkannya di sebelah sini. Kebetulan masih saya tidak aktif, kemungkinan lebih cukup luas, karena meskipun ini ditempelin tidak masalah karena tidak diaktifkan AC-nya. Unitnya punya saya lengkap, AC-nya cuma belum diaktifkan. Kalau misalkan ini lebih nanti efisien daripada gas dan ekonomis, jadi nanti akan saya terapkan, AC-nya akan saya hidupkan.
Nah, kembali lagi sudah ya, yang di sebelah sini untuk unit ini sudah. Dan yang hal utama juga ini menggunakan high pressure, regulatornya yang high pressure ya teman-teman, karena hisapannya itu ketika kita melakukan akselerasi itu membutuhkan hembusan yang sangat kuat. Kalau kompresor, maksud saya kalau regulator yang biasa itu kurang ya teman-teman. Jadi disarankan menggunakan yang high pressure dan bisa menyetelnya sebagaimana yang dibutuhkan oleh mesin penyetelannya ini. Tinggal putar ke kiri atau ke kanan nantinya. Setelah itu ini sebuah alat apa namanya, cut off dari kompor gas. Dari kompor gas di sini nih nanti ada silinoidnya. Nanti ada silinoid. Silinoid itu diaktifkan oleh tegangan. Nah, ketika silinoid nutup, terus maka tekanan di sini tidak akan mengalir. Tidak akan mengalir ke arah sini. Ini nanti ke reducer. Setelah reducer baru masuk ke sini. Baru masuk ke mana namanya? Ke karburator. Nah, ke sebelah sini nanti teman-teman. Masuk dari sini selangnya, lalu masuk pada karburator di sini. Dan ini nanti harus dikecilkan lagi. Saya sebelumnya memang sudah lihat channel-channel teman-teman yang lain ya. Saya lupa nama-nama channelnya, saking banyaknya yang saya lihat. Itu teman-teman semua ada yang dari Jember. Kalau tidak salah mobilnya Atos. Saya lupa namanya, nama channelnya. Teman-teman semua sudah banyak yang mengaplikasikannya. Itu Atos, Hyundai Atos mobil injeksi ya. Lebih gampang. Tinggal apa ya? Tinggal nyetel di bagian untuk intake-nya saja. Tinggal nyabut-nyabut kabel yang di injektornya sama full pumpnya. Itu sudah bisa. Jadi seperti itu. Cuman kalau mobil Hyundai Atos, kalau istilahnya bukan cuma Hyundai Atos ya, kalau mobil injeksi, kalau mau dibuat sistem switch mungkin bisa cuman mematikan itunya ya, full pumpnya ya. Jadi tidak ada tekanan di sana. Ketika mau beralih ke BBG, tinggal dipencet, dikasih tombol switch sebagaimana yang sudah beredar, yang rakitan yang memang sudah apa ya, hasil riset dari sebuah pabrikan BBG bahan bakar gas itu bisa. Cuman harganya mahal teman-teman. Kalau seperti ini budgetnya, regulator ini harganya sekitar 200-an. 200 lebih lah regulator. Terus selang kalau tidak salah per meternya ini kemarin saya beli segini, kalau tidak salah sekitar berapa ya, 30.000 kalau tidak salah. Ini yang bagus ini teman-teman, mereknya Toyo 8,5 mm. Terus ini harganya di online itu kalau tidak salah kisaran 150-an ya teman-teman, 150-an. Dan reducernya itu kurang lebih sekitar 200-an ya. Jadi itu total semuanya ya masih di bawah 1 juta lah. Sudah bisa mengkonversi mobil kita menjadi mobil berbahan bakar gas. Untuk pertanyaan semisalkan ada kecemasan, Mas kiranya ndak meledak?
semua tergantung pada safety-nya ya teman-teman, pada safety-nya. Jika kalian merangkainya itu sembarangan, tidak melakukan instalasi dengan benar, dan bahannya itu sangat buruk atau sangat tidak bagus kualitasnya, ya dipastikan untuk safety-nya berkurang ya teman-teman. Makanya saya membeli sebuah alat ini juga yang diutamakan ini. Ini tadi saya potong untuk outputnya. Semisalkan kita memasangnya ini di tekanannya di sini, nah ini jauh lebih safety ya teman-teman. Karena ketika terjadi semisalkan kebocoran gas sudah tercium atau apa, maka kita harus bisa meng-cut off secara electric switch di sana. Di dalam nanti tinggal ngasih switch dan ini sudah tertutup oleh solenoid. Terus maka aliran sudah dihentikan. Jika tidak ada ini, wah kesulitan ya teman-teman. Misalkan terjadi gesekan atau terdapat gas bau, sudah kecium gas tapi kita mau melakukan cut off, harus masih buka kap, susah ya. Kalau ada ini, insya Allah sudah lebih aman ya teman-teman, karena sudah di cut off dari regulator yang modelnya tipenya yang seperti ini juga ya teman-teman. Saya sarankan yang seperti ini karena dia lebih simple buat ngelepas cut off atau memutus aliran. Ini lebih cepat, tinggal narik, daripada yang putaran yang di sebelah sini itu rawan ya teman-teman, karena nguncinya hanya sebatas kayak slot gitu ya teman-teman, nyantol slot seperti itu, slot. Bagian yang tertahan cuma sebagian sisi sebelah sini. Kalau ini dia titik tumpunya langsung ke bagian tengah ya, center dia teman-teman. Karena ini center. Yang ditahan, yang ditekan yang ini, yang nahan yang bagian bawah. Jadi dia center. Kalau yang slot itu, yang putaran yang di samping, itu nahan lidahnya hanya sebagian gini ya, ngongkek. Dan juga ketika masang itu kadang masih agak lodok teman. Itu karena putarannya itu terbuat dari plastik juga, meskipun plastik keras, meskipun sudah SNI, yang namanya plastik kalau dibuka pasang itu cepat aus teman-teman. Jadi sebaiknya menggunakan yang seperti ini, saya sarankan seperti ini. Dan juga semisalkan sealnya yang di sini, kadang saya menjumpai sealnya di sini sudah keras ya teman-teman, sealnya sudah keras, jadi masih tertolong dengan seal yang nomor 2 ini teman-teman. Seal yang nomor 2 ini jadi sangat ngepas pada mulut dari lubang dari tabung gas ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan apa lagi? Sudah, nanti reduksernya setelah datang saya rangkai, saya pasang. Tahap keduanya berarti nanti kita ini setelah redukser datang dan video part yang berikutnya setelah mesin hidup ya teman-teman. Nanti tinggal setting-setting bagaimana. Untuk saat ini saya masih planning saja seperti ini. Maksud saya planning saya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman mau memulai terlebih dahulu, saya persilahkan. Mungkin nanti teman-teman menjumpai kesulitan seperti apa, bisa di-share juga di kolom komentar. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin itu saja video kali ini, hanya sekedar sebuah rancangan saja. Untuk bagaimana hasilnya, saya akan menguploadnya pada video berikutnya. Namun sebelumnya saya sudah pernah melakukannya teman-teman. Dengan ini. Jadi saya masukkan ke sebelah sini. Mesinnya itu hidup ya teman-teman. Dan selang bensinnya saya lepas. Saya hidupkan terlebih dahulu, selang bensinnya saya lepas dan saya matikan. Maksud saya hidupkan sampai mesinnya mati, sampai bensin yang di karburator ini habis. Itu menyala teman-teman. Idenya enak. Cuman tidak bisa digas. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya reduksernya itu. Karena ketika gas dibuka, berapa persen, aliran gas hanya tetap segitu. Jadi kendalanya di sana. Kemarinnya tidak saya buat video karena cuman hanya sekedar uji coba.
Untuk hari ini cukup sekian dulu. Semoga yang menonton bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Yang bagi yang belum, minta tolong subscribe-nya. Karena subscribe Anda sangat saya butuhkan untuk lebih berkembangnya video-video saya yang berikutnya. Untuk channel saya. Maksud saya, untuk channel saya berkembang lebih baik lagi, lebih semangat lagi mencari konten-konten yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.